Atau perlu ulang lagi, Dik? Anggaplah ya, udah ini ya, udah paham ya. Nah, coba kita coba dulu bikin query untuk create database. Nah, di sini kan dibilang yang pertama itu untuk membuat sintaks SQL untuk membuat database dengan nama akademik. Di SQL Doc, itu begitu kalian udah koneksi, itu biasanya langsung terbuka halaman query. Nah, di sini query, ini ada history. Nah, di halaman query inilah kalian ketik, misalnya untuk membuat database, ada yang tahu nggak sintaksnya apa? Bisa diulang, Kak? Jadi kan yang pertama kali ketika kalian membuka SQL dan melakukan koneksi, itu biasanya akan terbuka halaman query dengan halaman history. Nah, nanti ketika kalian akan melakukan programming atau menuliskan query-query SQL, itu akan ada di halaman query ini. Nah, untuk task pertama itu kan disuruh membuat database. Jadi disuruh menuliskan sintaks SQL untuk membuat database dengan nama akademik. Ada nggak dari kalian yang tahu bagaimana sintaks untuk membuat database? Ada nggak yang tahu untuk membuat database? Di sini, Kak. Jadi, Create database terus nanti database-nya, Kak. di sini sebenarnya udah jelas kan, untuk sintaks query itu sebenarnya udah gampang. Di sini kan tinggal create, alter, atau drop. Kalian tahu kalau create itu adalah membuat. Nah, berarti untuk yang nomor 1 kita akan menuliskan perintah create. Nah, apa yang kita create? Kita akan membuat database. Karena dia jadi create database. Buatlah database. Terus namanya apa? Apa nama database-nya? Misalnya ini kan yang diminta database akademik. Berarti create database akademik. Oke, udah gini aja untuk membuat database. Nah, untuk menjalankannya, itu kalian blok query yang ingin kalian jalankan. Kemudian di sini ada tanda panah. Itu bisa kalian klik atau bisa dengan menekan F9 di keyboard kalian. Nah, misalnya ini kita klik. Nah, di sini akan ada muncul message. Jadi yang dieksekusi itu kan ada satu query. Nah, dia ternyata sukses. Query yang dieksekusi itu sukses dan tidak ada error ataupun warnings. Di sini penjelasannya. Penjelasan query-nya itu adalah meng-create database akademik. Dan satu barislah yang kena ini dampaknya, yang berdampak. Itu baris create database akademik. Nah, ketika sudah berhasil, itu bisa kalian cek di sini. Kalau misalnya belum muncul, itu bisa kalian klik kanan, lalu refresh object browser. Di sini udah muncul kan database akademik. Itu ketika kalian membuka, di sini belum ada tablesnya itu. Jadi kita perlu membuat tables. Itulah yang di tugas yang kedua. Itu buat table dan constraint pada database-nya. Oke. Di sini udah tergambar sebenarnya diagram database-nya itu. Di sini ada tabel course, tabel student course, tabel student, dan tabel faculty. Dan juga atribut-atribut per tabelnya dan relasinya. Nah, di sini course sama faculty itu relasinya one to many. Kalau begini, berarti foreign key-nya di tabel yang mana, Dik? Di tabel course, Kak. Ya, benar ya. Jadi dia foreign key-nya ada di tabel course. Jadi nanti yang bentuk kunci ini itu menandakan dia primary key. Nah, kemudian kalian carilah yang mana yang foreign key-nya. Di sini ada atribut faculty _ID. Itulah yang menjadi foreign key dari tabel faculty ini.
Nah, kalau misalnya dia foreign key, yang pertama kali kita create, apakah tabel induknya atau tabel foreign key-nya? Tabel yang fakultinya dulu, Kak. Tabel fakultinya ya, karena kan seperti yang kemarin itu, si faculty ID ini itu akan terisi berdasarkan primary key-nya. Berarti harus primary key-nya dulu lah yang kita create, baru foreign key-nya. Berarti yang pertama kali kita create itu adalah tabel si faculty. Untuk sintaksnya, sama seperti database, kita akan menggunakan perintah create. Jadi dia create. Nah, apa yang kita create? Table. Ya kan? Table, apa namanya? Di sini namanya adalah faculty. Berarti table faculty. Nah, untuk atribut-atributnya, itu kita bikin ke dalam, kita satukan ke dalam create, terus dimulai dengan tanda buka kurung. Buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam kurung inilah kita masukkan ada atribut-atribut apa aja. Nah, coba misalnya kita bikin atributnya faculty ID. Tipe datanya apa cocoknya? Integer, Kak. Integer misalnya. Oke, integer. Nah, lanjutkanlah pakai dipisahkan dengan koma, lanjutkanlah misalnya faculty name, lanjutkan untuk semua atributnya. Faculty name kita bikin varchar 10, terus faculty address varchar 50, terus ada font itu varchar 13, misalnya gini. Nah, di sini sama seperti yang data integrity itu, di setiap atributnya kalian bisa membuat null support. Misalnya faculty name ini nggak boleh ada null, harus ada dia datanya. Berarti kita bisa tambahkan not null di belakangnya. Artinya si faculty name ini nggak boleh ada yang tidak ada isinya, harus berisi semua, harus ada datanya. Tuh, kalau misalnya kita bikin not null. Nah, di sini kan faculty ID ini kan sebagai primary key. Jadi harus kita buat juga lah sintaks untuk menambahkan primary key. Ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat primary key? Ditambah kode primary Kak belakang integer. Di sini? Iya, Kak. Ya, itu salah satu cara, yaitu kita bikin primary key. Oke, gini ya. Nah, ini kan udah lengkap semua. Ada lagi yang perlu kita tambahkan? Itu kan nanti yang fakulti ID langsung auto increment, Kak? Atau bagaimana, Kak? Kalau misalnya dia primary key, biasanya dia umumnya sih auto increment, tapi bisa juga kita tambahkan auto increment. Nah, itu tergantung kalian lah bagaimana pemahaman kalian. Itu kan udah tambahan-tambahannya. Intinya kan sebenarnya untuk create table sama menambahkan atribut dan membuat constraint di primary key. Untuk auto increment itu kalian bisa explore, kalian bisa coba-coba misalnya auto increment misalnya kan gitu. Kalian tambahkan atau gimana, itu bisa kalian tambahkan di sintaks kalian masing-masing. Tapi kita fokuskan dulu sekarang untuk membuat tabel primary key dan atributnya. Oke. Jadi dari sini ada yang kurang nggak dari ini diagramnya? Udah pas semua atributnya, key-nya, Udah, Kak. tabelnya. Oke, udah semua ya. Berarti kita jalankan, kita blok dulu, baru kita run. Nah, di sini dia sukses. Begitu juga kita bisa refresh dulu untuk melihat tabelnya. Nah, di sini kan ada tabel faculty kan.
untuk melihat atribut-atributnya itu bisa kalian buka di sini ada kolom sama indeks nih. Jadi sini bisa kelihatan dia yang mana yang merupakan key, apakah dia nullable, apakah dia not null, apa tipe datanya, dan juga lengthnya, panjangnya. Bisa juga kalian cek melalui table data ini. Jadi kalian klik fakultinya, kemudian kalian klik table data. Di sini ada faculty ID, faculty name, faculty address, ada font. Di sini juga ada infonya. Ini info-infonya dan detail information-nya. Itu untuk yang faculty. Nah, kita lanjutkan ke course. Berarti hal yang sama juga kan? Create table, course, kemudian atributnya. Integer, ID, integer, course name, nah, tadi kan udah kita tahu kan primary key bisa menggunakan sintaks langsung di belakang tipe datanya, belakang primary-nya, primary atributnya. Nah, ada juga dia caranya dia dipisah. Jadi kita bikin primary key dalam kurung atribut apa yang menjadi primary key. Misalnya course ID. Nah, ini juga bisa. Nah, sekarang kan di sini kan ada foreign key kan? Ada yang tahu nggak bagaimana cara membuat foreign key? Sintaksnya bagaimana? Ada yang tahu nggak sintaks untuk foreign key? Nah, kalau misalnya foreign key, dia ada dua cara. Yang pertama itu kalian satukan dengan yang pertama itu kalian satukan dengan create table. Misalnya ini kan ini sama foreign key sama kayak primary key juga. Atribut apa yang merupakan foreign key? Atribut faculty ID. Nah, terus dia referensinya dari mana? Dari table mana? Referensi dari table mana ini? Si faculty ID-nya. Table faculty dengan atribut apa? Referensinya dari table faculty ini. Faculty ID, Kak. Faculty ID. Nah, begini. Ini cara pertama untuk foreign key. Bisa juga kalian membuatnya dengan alter. Dengan perintah ini alter. Alter kan bisa untuk mengubah struktur tabel kan. Nah, misalnya kita nggak bikin ini. Kita kelupaan menambahkan foreign key. Nah, kita bisa tambahkan melalui alter. Misalnya, ini dulu ya, kita jalanin ya. Satu-satu. Kita jalanin. Oke, ini sukses. Query-nya apa, terus kita bisa kita lihat di sini course-nya. Oke, di sini faculty ID kan. Di sini juga ini tandanya dia merupakan sebuah foreign key, ada referensinya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, itu misalnya ketika kalian udah melakukan create table, ternyata kalian lupa untuk menambahkan foreign key-nya. Itu bisa kalian lakukan alter. Alter, perintah alter. Alter apa? Apa yang mau diubah? Si tabelnya kan? Alter table apa namanya? Table course, misalnya gitu. Nah, kemudian perintahnya apa? Apa yang mau diubah? Kita mau menambahkan foreign key. Jadi alter
table course, foreign key. Sama lah seperti yang tadi itu untuk atributnya, kemudian referensinya, baru kita jalankan. Ups, ada error. Ada yang tahu nggak errornya kenapa? Kita lupa menambahkan add. Nah, udah sukses. Ini juga perintah kan, kita kan mau menambahkan. Berarti kita ubah table course. Cara bacanya gitu, ubah table course dengan menambahkan foreign key, atribut faculty ID, referensi dari tabel faculty, atributnya faculty ID. Gitu. Ini untuk menambahkan foreign key. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan alter, yang kedua bisa langsung dibuat bersamaan dengan create table. Gini. Nih, ada dua cara. Jadi yang mana nyamannya kalian lah. Itu untuk create table. Nah, selanjutnya kita cek dulu apakah tabel dan relasi-relasi ini udah sesuai dengan diagram kita. Nah, untuk di SQL itu kalian bisa klik yang di sini nih. Ini pertama kalian klik dulu database yang akan kalian buat diagramnya. Kemudian di sini ada new schema designer. Itu kalian klik, nanti dia akan munculkan halaman kosong. Kemudian kalian drag aja tabel-tabel yang mau kalian masukkan ke dalam skemanya. Ini ada tabel course, ada tabel faculty. Nanti dia relasinya akan muncul secara otomatis. Jadi kalau misalnya gambar diagram kalian ternyata berbeda dengan yang ada di modul, berarti ada yang salah di sintaks kalian. Itu coba perhatikan apakah sudah pas sintaks-sintaksnya. Oke. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 ini kan menggunakan alter. Untuk alter atau drop. Alter table dan syntax drop. Nah, gunakan alter table untuk menambahkan atribut kredit dan inisial pada tabel course. Sama kayak yang ini tadi, foreign key. Berarti kita harus menggunakan perintah alter. Alter table apa yang mau diubah? Table course misalnya. Nah, coba di satu orang lanjutkan. Apa yang perlu ditambahkan di sini? Kita mau menambahkan atribut nih. Berarti perintah selanjutnya apa? Ada yang tahu? Nah, ini kan sama kayak yang foreign key. Tadi kan ubah tabel course. Apa yang mau diubah? Add, tambahkan. Ini kan juga dia kan mau menambahkan. Berarti kita gunakan juga perintah add, tambahkan. Tambahkan apa? Atribut kan. Nah, kalau di table, atribut itu sebagai baris atau sebagai kolom? Ya. Atribut itu sebagai baris atau sebagai kolom? Kalau misalnya di tabel. Baris, Kak. Baris? Yakin? Atribut loh. Ini kan ada tabel nih. Tabel fakulti. Nah, atributnya apakah sebagai kolom atau sebagai baris? Kolom, Kak. Kolom atau baris? Kolom, Kak. Yakin nggak baris? Bingung. Jadi kan udah kelihatan. Di sini kan yang tadi kan ini tabel fakulti, ini tabel fakulti. Di modul baris, Kak. Tapi di softwarenya itu jadi kolom dia, Kak. Di mana baris demikian?
Yang mana baris coba? Di bagian mana baris? Itu Kak, di gambar yang ada di modul Kak. Itu kan dia baris Kak. Ini kan diagramnya. Kan tadi Iya, aku Kak. bilangnya tabel. Ini kan diagram. Biar di diagram loh. Ini kan tabel. Nah, tadi aku nanya, kalau atribut itu di tabel, dia berupa baris atau berupa kolom? Kolom, Kak, kolom. Malam Kak. Kolom ya, karena kan di sini kan udah kelihatan. Faculty ID kan di diagram ini kan atributnya ada faculty ID, faculty name, faculty address, dan phone. Itu di diagram. Nah, ketika di tabel, dia menjadi kolom. Ini faculty ID, faculty name, faculty address, dan phone. Ya kan? Dia jadi per kolom. Nah, kita ini di sini mau menambahkan atribut kredit. Berarti yang kita tambahkan apa? Kolom atau baris? Kolom, Kak. Kolom. Oke, bahasa Inggris kolom apa? Bahasa Inggris kolom itu tulisannya kolum. Gini. Jadi kita mau menambahkan kolom. Nama kolomnya apa? Kredit. Ya kan? Nah, tipe data kredit ini apa? Misalnya kita bikin integer. Apakah dia nol? Apakah dia bisa nol? Kalau misalnya dia nol, ini. Nah, ini tambahan kalian lah. Eksplorasi kalian apa yang perlu ditambahkan untuk kredit ini. Oke, baru kita jalankan. Kita jalankan. Oke, dia sukses ya. Itu juga lah kalian gunakan untuk alter inisial. Itu untuk alter, untuk menambahkan atribut. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan syntax drop untuk menghapus atribut data of joining pada tabel student. Nah, di sini kebetulan kita kan belum ada bikin tabel student. Jadi kita ganti, kita mau menghapus atribut fee dari tabel course. Ya kan? Nah, tabel course itu ada atributnya course ID, faculty ID, course name, duration, fee, sama credit. Nah, aku mau nanya dulu, faculty ID ini bisa nggak kita hapus? Nggak bisa Kak. Kenapa? Karena dia primary key Kak. Faculty ID. Faculty ID apakah bisa di drop atau enggak? Dia bukan primary key loh. Foreign key Kak. Nah, foreign key. Jadi dia bisa dihapus atau enggak? Bisa Kak. Kenapa? Karena kan dia berupa foreign key, bukan sebagai kunci. Dia kan cuma sebagai atribut referensi. Kecuali kalau misalnya di tabel faculty, kita hapuslah faculty ID. Itu yang nggak boleh, karena dia kuncinya, primary key-nya. Tapi kalau misalnya dia masih berupa foreign key, dia masih bisa kita drop, kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita coba mau menghapus itu V. Nanti kalau misalnya mau kalian hapus faculty ID, itu kalian explore sendirilah. Apakah dia bisa, atau ternyata nggak bisa. Itu kalian coba. Nah, kita mau drop dulu atribut CV. Nah, kalau misalnya kita drop, sama caranya. Kita kan mau mengubah tabel kan. Ini kan tadi alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel. Atribut itu termasuk struktur tabel nggak? Jadi ulang Kak. Atribut itu termasuk struktur tabel atau enggak? Termasuk Kak. Oke, berarti yang kita gunakan itu perintah alter ya. Jadi kita alter tabelnya si course. Kemudian apa? Untuk menghapus. Perintah untuk menghapus apa? Oke, kita drop. Drop apa? Atribut V nih. Tadi atribut kolom atau baris? Drop kolom. Iya, drop kolom.
Nama kolomnya apa? V, gitu kan. Nah, kita blok, kemudian kita jalankan. Ups, ada error. Table course doesn't exist. Oh, ini kita belum jalankan ya? Udah kok. Table berapa? Oh, sorry. Nah, ini kalau misalnya kalian temukan ini, lihat di sini kan ada table phpMyAdmin.course, ya kan? Ini berarti kita masih aktif di phpMyAdmin, di database phpMyAdmin yang ini. Itu bisa kita lihat juga di sini. Kelihatan kan kursorku di mana? Yang bagian atas ini. Nah, ini kan yang aktif ini phpMyAdmin. Sedangkan kita mau menghapus yang dari database akademik. Itu caranya bisa kalian klik di sini, di database-nya, atau bisa kalian drop yang di sini, drop down, pilih akademik, atau bisa juga kalian bikin sintak use nama database-nya akademik, itu kalian jalankan. Nah, dia jadi akademik. Jadi itu caranya kalau misalnya dia lagi aktif di database lain, baru jalankan lagi. Oke, udah sukses ya. Oke, terus kita cek lah, kita buka tabel data, kita pilih yang course, terus kita refresh. Oke, udah terhapus ya. Hapus dari tadi. Kenapa, Dek? Oke. Nah, itu untuk drop. Itulah tugas kalian yang untuk yang bagian pertama. Untuk bagian kedua, itu kalian buat sintaks untuk membuat database sesuai dengan case study kedua. Ini case study keduanya, itu kalian bikinlah bagaimana diagramnya. Kemudian kalian create database-nya, kalian create juga table-tablenya, juga constraint-nya, primary key-nya, foreign key-nya. Lalu pastikan bahwa ininya diagramnya itu sesuai dengan ini. Nanti yang kalian submit itu SQL-nya. Jadi ada 2 SQL. Yang pertama itu SQL yang task pertama, kemudian yang untuk yang case kedua ini. Jadi ada 2 SQL. Nah, untuk diagramnya, setelah kalian buatkan, udah kalian create table-nya, itu kalian screenshot, kalian sertakan di ini ya, di submission-nya. Nanti submission-nya itu di zip. Ini kan query udah selesai misalnya kan. Nah, untuk nyimpannya itu kalian bisa klik file, terus kalian save query-nya, save as misalnya. Save as, lalu kalian bisa pilih di mana mau kalian save. Bikinlah academic.sql ya. Ini type-nya udah yang SQL, baru kalian save. Oke, nanti di sini akan berubah academic.sql. Itu untuk yang SQL log. Nah, untuk menggunakan phpMyAdmin, itu caranya itu pertama, kalian buka dulu kan phpMyAdmin-nya, kemudian kalian pilihlah menu SQL. Oke, ini dia menu SQL. Kemudian kalian klik lah di sini sintaksnya, misalnya ini create academic. Nah, perlu kalian tahu bahwa phpMyAdmin dan SQL log ini dia terhubung. Jadi apapun database yang udah kalian bikin di SQL log itu juga akan terbentuk di phpMyAdmin. Ini kalian coba refresh saja nanti. Nah, di sini kan terbentuk kan database akademik. Jadi kalau misalnya kalian udah create database akademik di SQL log, itu nggak bisa lagi kalian create akademik di phpMyAdmin. Di sini misalnya kita mau create database akademik 2. Nah, ini pastikan kalian centang
yang show this query here again. Terus ada enable foreign key checks. Itu biar dicek. Nah, terus kalian perhatikan di sini delimiternya itu kan ada titik koma. Berarti setiap di akhir sintaks itu kalian tambahkan titik koma. Nah, baru kalian klik go. Nah, dia akan muncul seperti ini. Create database, ini sintaks yang tadi. Oke, ini ada tanda centang kan. Nah, di sini juga udah terbentuk database akademik 2. Nah, ini bisa kalian edit lagi. Edit inline. Terus kalian tambahkan lagi. Misalnya, ini. Jadi sintaksnya sama, cuma tambahkanlah delimiternya tadi di akhir sintaks. Kalian go. Nah, di sini ada error. Katanya create database akademik 2 itu udah eksis. Can create database akademik 2. Database eksis. Udah ada database-nya. Berarti ini sintaks yang create database ini itu perlu kalian hapus. Baru kalian go. Oke. Oke, dia jadi gini. Kalau misalnya di PHP admin, misalnya ini udah error kan, jadi dia tetap menjalankan ini bawahnya. Tapi kalau misalnya, harus kalian bikin yang ini, use academic atau use academic 2. Misalnya, salah. Kalau misalnya udah error yang pertama, baris yang selanjutnya itu nggak akan dijalankan. Tapi kenapa tadi pas udah kita hapus ini, dia tetap error yang fakulti ini tuh, karena kita menggunakan database akademik. Harusnya use academic 2. Baru kita go. Nah, ini kan per baris sintaks dia dijalankan. Jadi use academic 2 dulu dijalankan, baru yang create table-nya. Itu bisa kalian coba periksa tabelnya itu, kita klik database akademik 2-nya, lalu di sini ada tabel fakulti. Tabel fakulti bisa kalian cek lah. Ini kalian eksplorasi lah fitur-fiturnya ini. Nah, untuk membuat diagramnya, kalau PPL PPD tidur pun di kelas kadang. ya Dek, jangan tidur ya. Oke, penting ini untuk mata kuliah kalian selanjutnya. Di PA kalian nanti akan digunakan juga database-nya. Jadi kalau misalnya ada teori praktikum gini, dikerjakanlah sungguh-sungguh. Didengarkan yang mengajar itu siapa, didengarkan pengajarannya itu dengan sungguh-sungguh. Janganlah tidur, ya. Saling menghargailah kita ya. Aku pun bisanya aku serahkan kalian modul kalian gini, nah kerjakanlah. Aku jelaskan aja, ini ada modul, kerjakan ini, selesai. Gak perlu ku jelaskan query-query-nya ini. Ya, saling menghargailah kita ya. Kalau misalnya kalian mau tidur, ya udah live Zoom aja, nggak apa-apa. Toh absen kalian di course-nya kan? Mana kelihatan siapa yang join Zoom atau enggak. Ini dari 72 orang, yang join bahkan cuma 41. Meskipun ada yang gabung-gabung. Gabung-gabung pun belum tentu 72 jumlahnya ini. Nggak perlulah aku marah-marah gini. Udah, lanjut ya. Oke, jadi misalnya tadi kan kalau di SQLDoc kita menggunakan skema diagramnya dari fitur ini, new schema designer. Kalau misalnya di PHP admin, itu kalian buka database-nya, kemudian kalian klik more, fitur more, lalu ada designer. Nah, di sini ada tabel fakulti yang udah kita create tadi. Nah, kalau misalnya kalian create dia
untuk ininya, untuk relasinya. Misalnya ini kita use akademik 2. Dan kita go. Oke, ini udah dijalankan use akademik 2 sama create table course-nya. Lalu kita buka designer. Nah, ini dia. Jadi ini perbedaannya kalau misalnya dia pakai PHP MyAdmin, dia tampilannya seperti ini, tampilan diagramnya. Jadi ini gambar kuncinya. Lalu di sini ini kalau misalnya di sini kan garisnya itu yang ini untuk primary key-nya dia mereferensi ke table course, ini foreign key-nya. Kalau misalnya dia di SQL Yoke, dia kan kelihatan. Ini one, ini many. Di sini dia kan nggak terlalu kelihatan kan. Dia yang mana one, mana many. Nah, itu perbedaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Oke, jadi tadi submission-nya itu yang pertama itu 2 SQL. Jadi ini nanti SQL-nya kalian simpan. Di sini juga kalian simpan SQL-nya itu akademik SQL dan akademik 2 SQL. Lalu kalian screenshot ininya, diagramnya. Ini diagram dari database-nya itu kalian screenshot. Kalian sertakanlah di submission kalian. Nah, nanti berarti ada 4 file kan? Ada 4 file. Kemudian kalian zip lah ke dalam zip namanya praktikum 7 DDL NIM 3 digit. Ya. Nah, kalian submit lah jam 9 malam deadline-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Cukup jelas, Kak. Oke, udah jelas ya semuanya. Oke, kalau begitu udah bisa dilanjutkan pekerjaannya. Kalau misalnya dalam proses pengerjaan ada yang ingin ditanyakan, bisa join ke Zoom ini lagi ya. Nanti Zoom-nya ini aku buka selama sesi praktikum, berarti sampai jam 3. Oke, begitu terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih.